Hello guys, welcome back to YouTube channel my. Pikiran manusia dapat dikatakan bahwa 88% kehidupan manusia berada di bawah pengaruh alam bawah sadar. Sedangkan pengaruh kesadaran hanya mencapai 12% dari pikiran manusia. Tugas alam bawah sadar manusia adalah menyimpan beberapa informasi tentang kebiasaan baik konstruktif, positif, dan buruk destruktif, negatif. Dan dalam bentuk refleks, mengendalikan emosi yang berkaitan dengan situasi atau masalah tertentu, mempertahankan ingatan jangka panjang, dan untuk menyimpan ciri-ciri kepribadian dalam kaitannya dengan kehidupan sosial. Freud menambahkan bahwa alam bawah sadar adalah sumber utama motivasi yang mengatur semua keinginan manusia. Psikolog Benjamin Libet pada tahun 1980 Arch melakukan eksperimen yang tampak sederhana, namun menimbulkan banyak perdebatan. Para peserta eksperimen diminta duduk santai di depan sebuah jam. Di permukaan jam ada cahaya yang berputar di sekelilingnya. Mereka diminta untuk menggerakkan pergelangan tangan ketika merasa ingin melakukannya dan mengingat posisi lampu di jam. Selama eksperimen berlangsung, aktivitas para peserta direkam dengan elektroencephalogram EEG. Melalui eksperimen ini, Libet berhasil membuktikan bahwa pengaturan waktu sangat penting. Waktu memberi petunjuk penting apakah alam bawah sadar memainkan peran penting dalam apa yang akan kita lakukan. Pikiran sadar bekerja saat Anda aktif bertindak sadar, seperti berpikir, melihat, berbicara, mendengar, atau melakukan aktivitas lain, dan akan beristirahat ketika Anda tidur. Sementara itu, pikiran bawah sadar bekerja setiap saat. Pikiran ini merekam atau mengingat semua hal yang Anda lakukan. Sebagai contoh, Anda menyentuh api dan merasakan panas. Maka, informasi api itu panas akan disimpan dalam pikiran bawah sadar Anda. Dalam pikiran Plotinus 2470 yang merupakan filsuf pertama yang mengembangkan gagasan sistematis tentang keberadaan ketidaksadaran. Dalam pemikiran sadar atau filosofi sistematik tentang intelek yang mencakup pikiran bawah sadar, konsep-konsep yang memengaruhi teori tentang alam bawah sadar, termasuk nous poeticus pemikiran abstrak, nalar. 4 yang dapat dipahami. Fantasia imajinasi dan logos endiathetos, kata tak terucapkan yang membantu menerjemahkan. Yang dapat dipahami menjadi representasi yang tersedia untuk pemikiran sadar. Pada awal filsafat modern, Gottfried Leibniz dan Immanuel Kant meletakkan dasar bagi konsep pemikiran tak sadar dalam teori psikoanalitik, sambil menambang prinsip filsafat klasik dan abad pertengahan untuk konsep mereka, dan memulai tradisi modern yang terkait dengan perkembangan filsafat intelektual sepanjang sejarah intelektual Barat. Dalam sebuah risalah awal, upaya untuk memperkenalkan konsep besaran negatif ke dalam filsafat, Versuche
dan Begriff der Negative Großen en Weltweisheit in Zuvire tahun 1763 kan. Tahun 1992 kan mengembangkan teori tentang pemikiran yang dinegasikan atau dibatalkan, dikaburkan atau menjadi gelap, semuanya menunjukkan pikiran bawah sadar. Jacques Lacan tahun 1901 sampai tahun 1981 dianggap sebagai penulis pasca Freudian terpenting dalam ilmu psikoanalisis atau Science of the Latter sebagaimana Lacan menyebutnya. Konsep pemikiran bawah sadar Lacan menggabungkan analisis karya mimpi Freudian dengan analisis linguistik struktural Ferdinand de Saussure. Dengan cara ini Lacan mampu membuat perkembangan substansial dari psikoanalisis Freudian. Konsep Lacan juga berhutang banyak pada konsep klasik dan abad pertengahan tentang pemikiran bawah sadar, khususnya pada Plotinus. Bagi Lacan, ketidaksadaran adalah bahasa theater, sehingga pikiran bawah sadar hanya dapat dipahami dengan struktur linguistik yang sama dengan pikiran sadar. Pikiran bawah sadar hadir dalam pikiran sadar sebagai ketiadaan. Mekanisme transisi dari pikiran bawah sadar ke citra mimpi dalam karya mimpi Freudian. Kondensasi dan perpindahan adalah mekanisme linguistik metafora dan metonimi. Bagi Lacan, tatanan imajiner jiwa melibatkan peran citra atau imago dalam imajinasi dan persepsi indera. Tatanan simbolik adalah matriks bahasa tempat imago disisipkan, yaitu ketidaksadaran. Bagi Sigmund Freud tahun 1856 sampai tahun 1939, pikiran bawah sadar dapat diungkapkan melalui analisis mimpi. Proses berpikir dalam mimpi adalah Vorstellungsreprasentanz, Kedo sebagai representasi dalam fantasia. Seperti dalam filsafat klasik, Freud menyimpulkan bahwa pikiran bawah sadar diperlukan untuk pikiran sadar. Dalam konsep ego dan ide, jiwa terbagi menjadi pikiran sadar dan tidak sadar. Ich sebagai das Es itu, dalam istilah asli Freud, menyarankan yang lain untuk aku das Ich, ego. Karena pikiran bawah sadar berbeda dengan pikiran sadar. Jadi, bagi Jacques Lacan, ketidaksadaran adalah yang lain. Ada transformasi dinamis dari pikiran bawah sadar menjadi pikiran sadar untuk Freud. Melalui presentasi kata Wortvorstellung, logos and the ethos, seperti dalam Plotinus dan Hegel. Dan pikiran mimpi bawah sadar diubah menjadi gambaran mimpi, yang residunya menjadi subjek pemikiran sadar. Melalui imajinasi fantasia, pikiran bawah sadar dilihat oleh Freud sebagai dasar dari jiwa. Menurut teori psikoanalisis Sigmund Freud, pikiran bawah sadar didefinisikan sebagai kumpulan perasaan, pikiran, dorongan, dan ingatan yang berada di luar kesadaran. Freud percaya bahwa ketidaksadaran terus memengaruhi perilaku meskipun orang tidak menyadarinya. Freud mengibaratkan hal-hal yang mewakili kesadaran kita hanyalah puncak gunung es. Meskipun informasi yang ada di pikiran bawah sadar berada di luar kesadaran, namun tetap mempunyai pengaruh terhadap perilaku seseorang. Pikiran bawah sadar dapat mencakup perasaan tertekan, ingatan tersembunyi, kebiasaan, pikiran, keinginan, dan reaksi, kenangan dan emosi yang terlalu menyakitkan, memalukan, atau menyusahkan untuk dihadapi secara sadar disimpan dalam reservoir besar yang membentuk pikiran bawah sadar.